Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang siang semuanya. semuanya. Siang. Siang. Baik, kami Kami dari dari kelompok kelompok 6 6 ingin ingin mempresentasikan mempresentasikan materi materi evaluasi bisnis. Nah, evaluasi. sebelum kami Sebelum memulai kami memulai presentasi pada hari presentasi ini, pada kami hari ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih memperkenalkan dahulu. diri terlebih Perkenalkan, nama dahulu. saya Nur Perkenalkan, nama Hidayah, saya dan Nur rekan saya, Hidayah, dan rekan Lawes saya, Yusuf. Dan saya Siti Kirima Harani. Baik, terima kasih. Untuk Untuk selanjutnya, alangkah selanjutnya, baiknya alangkah marilah baiknya kita marilah membaca kita membaca basmalah basmalah bersama-sama sebelum bersama memulai sebelum memulai presentasi pada hari presentasi ini. pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja Apa sih saja yang sih akan yang kami akan bahas kami pada bahas hari pada ini? hari ini? Yang pertama, pengertian evaluasi evaluasi bisnis. bisnis. Yang kedua, Yang kedua, tujuan tujuan evaluasi evaluasi bisnis. bisnis. Manfaat Manfaat evaluasi evaluasi bisnis. Kapan melakukan evaluasi Kapan bisnis? melakukan Dan evaluasi yang bisnis? selanjutnya yaitu Dan yang selanjutnya yaitu tahapan evaluasi bisnis. tahapan Dan yang evaluasi terakhir bisnis. yaitu Dan yang terakhir contoh yaitu evaluasi contoh bisnis. evaluasi Baik, bisnis. adapun yang pertama akan saya jelaskan, apa sih itu Apa sih evaluasi itu bisnis? evaluasi Jadi, bisnis? evaluasi Jadi bisnis evaluasi itu bisnis adalah itu salah satu salah satu aktivitas untuk aktivitas untuk melakukan melakukan analisis analisis kinerja suatu kinerja bisnis. suatu bisnis. Nah, Nah, kunci untuk menuju sukses sukses bisnis bisnis yaitu yaitu melakukan melakukan evaluasi evaluasi terhadap bisnis terhadap yang bisnis sudah yang sudah dilaksanakan. dilaksanakan. Setiap Setiap pengusaha pengusaha perlu perlu melakukan melakukan evaluasi evaluasi bisnis bisnis guna guna menilai menilai apakah apakah kinerja kinerja usahanya usaha sudah berjalan dengan baik. sudah Nah, berjalan proses dengan ini baik. dilakukan dengan Proses ini membandingkan dilakukan rencana dengan awal membandingkan bisnis rencana dengan awal hasil bisnis pencapaian dengan yang hasil diperoleh pencapaian yang dengan diperoleh mempelajari dengan evaluasi mempelajari bisnis. evaluasi Nah, akan bisnis. membantu Akan kita membantu menilai kita kinerja menilai bisnis kinerja selama bisnis selama yang kita yang kita jalankan. jalankan. Baik, yang Baik, yang selanjutnya selanjutnya yaitu yaitu tujuan tujuan evaluasi evaluasi bisnis. bisnis. Apa Apa sih tujuan tujuan evaluasi evaluasi bisnis itu? bisnis itu? Jadi Jadi tujuannya tujuannya yaitu yaitu untuk untuk mengetahui mengetahui tingkat tingkat keberhasilan keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan bisnis, bisnis, apakah apakah bisnis itu bisnis itu berjalan dengan berjalan dengan sesuai sesuai rencana rencana dan dan memberikan memberikan hasil yang hasil yang diharapkan. diharapkan. Selanjutnya Selanjutnya yaitu yaitu manfaat manfaat evaluasi evaluasi bisnis. bisnis. Nah, Nah, untuk untuk manfaatnya manfaatnya ada ada tiga ada tiga poin poin ya, ya, Bu. Bu. 3 poin. Yang Yang pertama yaitu, 2 poin, maaf. pertama Yang yaitu, pertama dua poin, maaf. untuk Yang pertama memperkecil itu resiko untuk kegagalan memperkecil resiko investasi kegagalan dan dapat investasi memperbesar dan dapat memperbesar peluang keberhasilan investasi keberhasilan yang investasi yang bersangkutan. Nah, bersangkutan. Nah, contohnya dalam contohnya konteks dalam konteks investasi investasi properti. properti. Nah, Nah, memilih memilih lokasi lokasi properti yang properti yang strategis strategis seperti di seperti pusat di pusat kota kota atau atau dekat dekat dengan dengan fasilitas fasilitas umum umum dapat dapat meningkatkan meningkatkan nilai nilai jual jual dan dan sewa sewa properti di properti di masa masa depan. depan. Yang Yang selanjutnya selanjutnya yaitu yaitu manfaatnya manfaatnya yaitu memandu memandu pemilik pemilik dana dana untuk untuk dapat dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang mengoptimalkan dimiliki. Nah, penggunaan dalam dana yang konteks dimiliki. UMKM Nah, nih, dalam untuk konteks UMKM memaksimalkan nih, keuntungan untuk usaha, memaksimalkan pemilik keuntungan usaha, UMKM pemilik dapat melakukan UMKM analisis dapat biaya melakukan produksi, analisis biaya mencapai produksi, pemasok bahan mencapai baku pemasok dengan bahan baku dengan harga yang lebih harga yang kompetitif lebih dan kompetitif dan promosi melakukan melalui promosi media sosial melalui secara media aktif. sosial secara Nah, aktif. untuk materi Untuk materi selanjutnya, selanjutnya, kapan melakukan kapan evaluasi melakukan bisnis, evaluasi bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Siti rekan saya, Aisyah, waktu dan Siti tempat Aisyah, waktu dan dipersilakan. tempat Terima dipersilakan. kasih Nurul Terima Hidayah. kasih Nurul Hidayah. Selaku moderator, Selaku moderator, selanjutnya adalah selanjutnya adalah catatan fakta itu catatan mengenai fakta itu kapan mengenai sih kita kapan sih melakukan kita melakukan evaluasi bisnis. evaluasi bisnis. Evaluasi bisnis Evaluasi tidak bisnis bisa tidak dilakukan bisa setiap dilakukan saat. setiap Maka saat. dari itu, Maka dari itu harus harus dilakukan di tepat momen yang dan tepat agar mendapatkan hasil yang optimal. Berikut beberapa kondisi di mana perusahaan itu perlu dievaluasi, yaitu ketika pertama, ragu dengan kinerja usahanya. Nah, bisa saya ambil contoh. Nah, ada seorang pemilik warung makanan merasa khawatir karena jumlah pelanggannya terus menurun dalam beberapa bulan terakhir. Maka dia bertanya-tanya, apakah rasa makanan sudah tidak enak lagi atau ada warung makanan baru yang lebih menarik di dekatnya. Nah, ketika seorang pebisnis itu merasa ragu dengan kinerja usahanya, maka dilakukanlah evaluasi bisnis. Yang kedua, tidak yakin dengan pencapaian usaha yang merasa sudah maksimal. Ya. Nah, contoh ini saya ambil contoh. Seorang pengusaha online shop merasa sudah melakukan promosi semaksimal mungkin, namun penjualan tetap stagnan atau tidak ada perkembangan atau stuck itu sebetulnya. Maka ini bertanya-tanya, apakah ada strategi pemasaran lain yang bisa dicoba untuk meningkatkan penjualannya. Kemudian yang ketiga, tidak relevan dengan rencana awal. Tidak relevan dengan rencana awal, saya
Mungkin bisa ya bentar. Tidak sesuai. Oke. Mungkin sorry ya guys, mungkin ada ralat dari PPT kami. Yang ketiga itu adalah peluang pasar belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, apa sih yang dimaksud di sini? Saya kasih contoh. Nah, jika ada seorang produsen nih, kerajinan tangan, menyadari bahwa produknya itu banyak diminati oleh turis asing, namun belum ada upaya serius untuk memasarkan produknya ke pasar internasional. Maka di sini perlu ada evaluasi. Karena dia juga seharusnya sang perajin itu tidak menjual di dalam aja, tapi dia bisa menjual produknya itu sampai ke internasional. Untuk yang keempat, itu tidak relevan dengan rencana awal, sehingga keluar jalur dari rencana awal. Apa sih itu maksudnya? Nah, sebuah startup yang awalnya fokus pada pengembangan aplikasi nih, mobil game misalnya nih, ada sebuah perusahaan yang fokus untuk mengembangkan mobil game, kemudian memutuskan nih untuk mengembangkan aplikasi e-commerce. Contoh ini kayak Shopee. Nah, lihat kayak Shopee, TikTok itu melihat peluang pasar yang lebih besar, namun perubahan era ini membuat perusahaan itu kesulitan fokus dan sumber daya menjadi terbagi karena adanya rencana awal yang sehingga dia tuh kuat dari rencana awalnya, karena dia mementingkan melihat peluang besar dari pasar gitu loh, sehingga ada kesulitan fokus dan sumber daya menjadi terbagi. Yang kelima, tidak responsif terhadap permintaan pasar. Saya ambil contoh nih, sebuah perusahaan pakaian terkenal dengan desain yang klasik, namun para pelanggannya mulai menginginkan desain yang lebih modern dan mengikuti tren terkini. Maka perusahaan tersebut tetap mempertahankan desain klasiknya sehingga kehilangan banyak pelanggannya. Nah, di sini perlunya evaluasi bisnis. Karena dia tidak responsif terhadap permintaan pasar, karena dia terlalu fokus pada penjualannya yang mana desain itu klasik, padahal sekarang itu banyak peminat pasar itu pengen desainnya itu modern. Perlu sekali untuk evaluasi bisnis. Nah, kemudian ada tambahan nih materi, mengutip dari Forbes, berikut hal-hal yang perlu dievaluasi dalam bisnis, diantaranya adalah pertama, pasti keuangan. Nah, hal utama yang membuat perusahaan terus berjalan salah satunya adalah bagian keuangan. Oleh sebab itu, bagian keuangan sangat penting untuk dilakukan evaluasi bisnis. Untuk mengevaluasinya, ada beberapa komponen yang perlu dihitung, ini dari arus kasnya, dari modal kerja, dari laba rugi, terus dari pendapatan penjualan, dan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, deteksi progres usaha. Ukurlah kegiatan usaha yang selama ini dilakukan. Cara mengukurnya itu dengan membandingkan perjalanan usaha di awal dengan di akhir. Biasanya untuk mengukur ini ditentukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2 bulan, 4 bulan, ataupun 1 tahun sekali setelah usaha berjalan. Karena di jangka itu tuh terlihat gitu loh, gimana sih progres usaha kalian, apakah usaha kalian ini menurun atau berkembang atau tidak berkembang kan terlihat. Nah, oke, yang kemudian selanjutnya yang ketiga, adakah pelanggan tetap? Nah, ini perlu diperhatikan juga melalui review, maka bisa dilihat siapa saja sih yang selama ini menjadi pelanggan tetap yang senantiasa berpartisipasi di perusahaan kita. Dengan adanya pelanggan tetap atau tidak, setidaknya perusahaan kita itu memiliki data sebagai bahan evaluasi agar nantinya dicarikan solusi. Misalnya bagian marketing ini harus lebih disupport dan training lagi agar bisa mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Oke, selanjutnya pastikan profit itu jelas. Profit ini keuntungan. Nah, memulai bisnis pastilah akan menghabiskan modal. Namun dengan memonitoring selama 2 bulan tadi, 3 bulan, maka akan terlihat keuntungan yang didapatkan. Kemudian yang kelima, stabilkan profit perusahaan. Pertahankan jika perusahaan itu sudah memiliki keuntungan profit yang mulai stabil. Nah, usahakan apa yang sudah dilakukan, baik penambahan modal, metode marketing, dan kesejahteraan karyawan agar tetap terjaga kinerjanya yang baik. Karena dengan adanya kinerja yang baik pun akan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan. Yang keenam adalah sehatkan rasio hutang
perusahaan. Setiap Nah, setiap bisnis tentu memiliki hutang, minimal hutang modal. Apalagi perusahaan besar itu pasti minjam modal lah, mungkin ke bank atau apa. Nah, itu perlu diminimalkan utang modal itu. Namun perlu diperhatikan sudah sejauh mana sih tingkat kewajarannya. Jadi kita bisa meminimalisir nih pendapatan kita ini untuk membayarkan hutang yang ada itu. Kemudian ketujuh, ini tentukan rencana yang produktif dan efisien. Hasil evaluasi usaha akan menjadi sebuah patokan dalam menentukan perencanaan usaha selanjutnya. Sehingga evaluasi usaha yang benar akan menghasilkan rencana usaha yang tepat. Itulah rencana produktif. Apa perlunya evaluasi bisnis tadi. Nah, terakhir skill karyawan. Tidak lupa kita harus mengetahui nih mengevaluasi dari skill karyawan, tidak hanya mengevaluasi dari keuangan ataupun yang lainnya, tapi karyawan juga perlu dievaluasi. Nah, karyawan yang sudah terlatih ini kemampuannya akan membantu perusahaan itu lebih cepat menggapai tujuan dan targetnya, sehingga perlulah perusahaan yang mengevaluasi kembali kemampuan karyawannya. Hal ini dilakukan agar bisa menentukan training dan kriteria produk yang tepat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu adalah 7 mengutip dari Progress ya, bagaimana hal-hal yang perlu dievaluasi dalam bisnis. Oke, yang selanjutnya adalah tahapan evaluasi bisnis yang akan dijelaskan oleh saya Siti Cherry Mahani. Waktu dan tempat di pasar. Terima kasih Ais. Sama-sama. Di sini saya akan menjelaskan tahapan evaluasi bisnis. Yang pertama yaitu analisis aspek pasar. Analisis aspek pasar akan membantu Anda bagaimana situasi pasar termasuk target dan permintaan pasar terhadap produk Anda. Analisis ini bisa digunakan dengan mengamati pola perubahan permintaan, perubahan minat konsumen, mengamati tren yang sedang berkembang, dan strategi pemasaran. Yang kedua yaitu ada analisis teknis. Analisis teknis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai jenis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan analisis ini adalah yang pertama, yaitu jenis teknologi yang akan digunakan harus sesuai dengan standar dan keinginan konsumen. Yang kedua, teknologi harus mampu memperlancar proses produksi yang ekonomis. Yang ketiga, pengadaan ekonomis harus diiringi dengan kehadiran tenaga ahli, bahan baku, dan bahan pendukung yang diperlukan. Yang keempat, pengadaan teknologi harus sesuai dengan kapasitas keuangan bisnis. Yang kelima, meninjau pengalaman penggunaan teknologi di tempat lain untuk mengetahui bagaimana kualitas produk tersebut. Yang ketiga yaitu analisis finansial. Analisis finansial dilakukan dengan meninjau informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan. Hasil analisis tersebut bisa digunakan untuk menentukan bagaimana prospek bisnis di masa depan. Oke, lanjut. Yang keenam yaitu ada contoh evaluasi bisnis. Mengevaluasi bisnis bisa dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk menganalisis masalah. Di bawah ini merupakan contoh daftar pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja bisnis. Di sini kami menggunakan bisnis kami yaitu Cikus, Cireng Kuah Seblak. Lalu pertanyaannya, yang pertama, apakah target penjualan harian atau mingguan tercapai? Jika tidak, apa faktor yang mempengaruhi? Misalnya pada cuaca, lokasi, atau pesaing bisnis yang sama penjualannya. Yang kedua, apakah ada inovasi yang lain selain Cireng Kuah Seblak yang bisa ditambahkan untuk menarik lebih banyak pelanggan, misalnya dari level kepedasan dan packaging penjualan. Yang ketiga, apakah pelanggan perlu memberikan ulasan positif mengenai rasa, porsi, dan harga Cireng Kuah Seblak? Apakah ada keluhan yang perlu ditindaklanjuti? Oke, untuk kesimpulan saya kembalikan kepada moderator Nurul Hidayah. Baik, terima kasih Siti Cherry Mahani. Adapun kesimpulan pada materi presentasi pada hari ini yaitu
Evaluasi bisnis adalah bagian penting dalam menjalankan usaha. dalam menjalankan usaha. Nah, dengan melakukan evaluasi secara rutin, Anda bisa menemukan mana saja aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkati lagi. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan yang masih bingung, bisa bisa ditanyakan, ditanyakan, sebutkan sebutkan nama nama dan dari kelompok mana. Terima kasih. Terima kasih. Apa ada Ada pertanyaan pertanyaan teman-teman? untuk perbaikan materinya sudah kami kirim yang ada di grup lah. Ya. Apakah ada pertanyaan atau masih kurang jelas dari penjelasan kami? Untuk contoh mungkin teman-teman bisa mengevaluasi bisnis kalian yang selama ini udah kita upload setiap hari lah dari hari Sabtu kemarin ya. Itu mungkin kan punya target nih, misalnya kalau dari pertanyaan punya kami kan apakah target penjualan harian dalam minggu tercapai. Nah, kalau dari Cikus sendiri kami tuh pengennya satu hari itu 50 pieces terjual. Nah, jadi apakah itu tercapai, makanya di sini kami masukkan ke evaluasi. Dan memang masih tidak tercapai, apa sih faktor yang mempengaruhinya? Udah tadi apa pesan bisnisnya? Terus apakah ada inovasi yang lain selain cerita seblak yang bisa ditambahkan untuk menarik lebih banyak pelanggan? Nah, jadi level ketegasan dan packaging penjual tikus. Nah, ini sebagai evaluasi bisnis kita juga ya, sebagai penjual tikus, kalau kami pengen adanya level kepedasan berapa sih biar pecinta pedas tuh suka gitu loh. Ada yang levelnya mungkin lebih pedas, ada yang sedang, yang bisa dinikmati lah lidah gitu. Dan packagingnya mungkin masih belum itu ya, masih polosan, masih belum menarik. Nah, mungkin kita bisa bikin yang lebih menarik lagi, makanya kami buat di evaluasi bisnis ini. Dan tentunya juga apakah pelanggan itu memberikan ulasan positif mengenai rasa porsi dan harga piring seblak. Nah, itu testimoni dari pelanggan itu juga bisa jadi evaluasi bisnis kita. Karena dari ulasan dari pelanggan, kita tahu apa sih yang masih kurang dari penjualan kita, itu bantu kita mengembangkan bisnis Cikus ini. Mungkin teman-teman juga kepikiran nih evaluasi bisnisnya masing-masing, mungkin dari rasa apa Prop, dari Strap Z. Oh, teman-teman yang lain itu sudah ada kepikiran nih, apa sih perlu dikembangkan dari bisnis kalian? Apakah contoh evaluasi bisnis ini bisa dari pertanyaan atau ada lain? Oke. Nah, biasanya kan untuk evaluasi bisnis dari sebuah perusahaan setahu kami itu mereka tuh kayak ada laporan akhirnya, pakai laporan gitu. Nah, sedangkan bisa juga nih secara lebih sederhananya kita sebagai pengusaha yang masih kecil-kecilan, kita bisa menggunakan daftar pertanyaan sesuai sudah si Cherry jelaskan tadi. Mungkin dari teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan dari presentasi pada hari ini bisa ditanyakan, sebutkan nama dan grup berapa.
ada dari kelompok dari 1 kelompok 1 kita selalu sampai jam 1:20. dari kelompok 1 apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 1 siapa? Dari Strategi Strategi ya kelompok 1 kalau nggak salah. apakah ada pertanyaan? Dari kelompok pertama. Sambil sharing aja guys. Kita juga sadar. Tahu gimana sih Dari kelompok dari kelompok 1 apakah ada pertanyaan? Dari Tidak ada, pemahaman terima saya kasih. tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Kelompok 2 Kelompok siapa? 2 siapa? Orang Untuk Untuk kelompok kelompok 2 2 apakah ada apakah ada pertanyaan? pertanyaan? Apakah tidak ada Tidak ada kelompok 2? Kelompok 2 di sini dia oleh pertama Rizky Darmawan dan Happy Satya dari Kasapokok. Bagaimana teman? Happy Satya apakah ada atau Rizky Darmawan? Kalau masih mikir nih. Oke, next kita kelompok 3 dari Arjuna Arya Putra dan M. Ardian. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Arjuna Arya Putra dan Ardiansyah, apakah ada pertanyaan? Mohon responnya guys. Tidak ada. Tidak ada. Untuk Arjuna Arya Putra apakah ada? Ya, Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kelompok 4 apakah ada pertanyaan? Dari Riwas. Kelompok 4. Gimana Ria? Atau Rida atau Yuni? Apakah ada pertanyaan? Bagaimana Ria? Raida dan Yuni Purwati. Apakah ada pertanyaan? Mohon responnya guys. Untuk saya sendiri rasanya sudah cukup. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 6. Baik, terima kasih ya Salsabila. Rekan Dari kelompok 5 ada Dari Eka Sapitri, Septia Dewi Sapitri, dan Siti Nurhayati Sri Andi Latifah. Latifah. Maaf. Apakah ada pertanyaan? Dari saya sendiri, saya rasa cukup. Baik, Terima kasih. Responnya. Sama-sama. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Atas perhatiannya. Kita rasa cukup.
Kita rasa cukup. Dari teman-teman juga cukup. Tidak ada pertanyaan. Kami akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima siang. kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Yuk, juga kembali. kelompok 6. Semuanya.